Tapi kalau pas jual betet, beli kakak tua itu baru sukses, namanya si kakak. Nah, itu durasinya alhamdulillah. Si kakak nih, kakak tua Jambul Kuning. Nah, punya Kang Cecep. Kumaha tah cerita si kakak? Alhamdulillah tuh si kakak tuh, saya tuh perdanaan tuh langsung sukses ya. Durasinya juga mantap, terus mentalnya bisa bareng sama Om Raiko ke Bob ya. Bisa apa? Pre-play sama Lang ya. Dan paling nekat tuh ya, paling nekat ya itu. Terus kejualnya juga mantap gitu ya. Harganya nominalnya tinggi lah. Untuk ukuran kakak tua. Ukuran kakak tua. Nah, bagaimana dengan satu ini? Tidak usah kita tanya. Enggak, kita bercanda. Nah, Kang Wandi. Kang Wandi ini adalah salah satu senior. Nah, senior di FFC ini. Yang termasuk sudah memberikan inspirasi kepada ketua untuk melihara burung parbing. Awal mula Kang Wandi tahu parbing itu dan tahu FF, gimana nih Kang Wandi ceritanya? Saya pertama kenal FF itu dari Agus Jihad. Agus Jihad, Agus Jihad. Nah, sayang Agus Jihad yang bisa datang. Oh ya, rumah burung jinak ya. Yaitu Agus Jinak itu. Yaitu Agus Jinak itu di bawahnya Bukan sama saya. Agus Jihad. Udah pakai getret, udah sekali. Aduh, bapak aingnya lanjut. Aduh, Agus Jihad. Agus Jinak itu Agus Jihad. ceritanya dia bisa ke prepare sama saya. Pertamanya itu dia beli loreng. Oh. Rumah tuh. Berarti sebenarnya penghobi burung priplay ini muter ya? Muter. Ketua tahu dari sini, sini tahunya dari Agus Jihad tahunya dari sini, saya dari dirinya. Cecep dari sana. Nah, terus gimana tuh? Saya pertama burung yang yang dijual ke Ketu. Yang si Luna itu, saya ya. pertama bukan dari anak loh. Bukan dari anak, berarti Bukan. udah dewasa. Udah dewasa. Saya dilatih, Luar biasa. udah bagus, ekstrim lagi di depan rel kereta. Oh, mental di Mental gandengan baja. kereta itu. Tuh udah gitu dijual ke ketua, saya ambil S, bukan S, siapa yang kecil? YSC. Yang SC. Yellow Seed Honor. Wah, itu hampir diterkam sama itu waktu kita gathering bareng sama anak elang yang mana? Oh, di dekat rumah Megi itu ya? Bukan yang di atas. Bukan di Gunung Bohong. Bukan. Cipageran. Ya, Cipageran. Itu sampai burung elang apa? Sampai bolong ininya. Si GCC-nya itu. Yang kalau diloloh bijil Iya, bijil. Itu. Kan udah saya ingatkan kalau berdengan burung predator harus hati-hati. Enggak akan apa-apa. Lincah. Tahunya Nyamperin. Untung nggak dimakan ya. Untung masih ada untungnya nggak dimakan. tapi selamat kan burung itu hidup. Selamat. Tapi nggak mati lah pokoknya. Nggak mati. Masih aman lah. Aman. Enggano. Enggano itu yang kacau Enggano. Iya benar. 2 ekor nggak ada yang jadi. Enggano nggak diadepin, nggak diapa-apain. Kabur ya kacang. Berarti lebih banyak kaburnya daripada FF-nya ya. Saking seniornya. Senior Saking parah seniornya. senior ini. Ini kayaknya kalau di bola ini Lord. Jadi kalau dia ini FF tuh FF selamanya. Free fly forever. Lepas burung udah selamanya nggak pulang-pulang. Nah, Bertet yang punya Anda juga kan terbang di rumah saya. Ingat? Iya benar. Sampai yang mulukan
Molukan, molukan ya, nyongkel, hiber. nyongkel, hiber. Tapi yang kalau yang molukan kan Balik lagi. balik lagi. Tapi itu namanya perjalanan FF karena prinsip anak-anak FF ini adalah wani reply, wani Escape. udah itu aja. Kita lepasin balik lagi berarti free fly. Free fly balik lagi. Free fly tidak balik lagi. Rilis itu. Rilis. Dicari sampai ketemu. Cari dulu tapi kan setelah itu baru ada selamat tinggal. Nah, teman-teman di sini juga ada Kang Diki. Kang Diki juga adalah salah satu pendiri juga sih sebetulnya. juga. Kang Diki. Kang Diki. Kang Diki ini pernah main ke SSC tapi membahas reptil karena dia juga pendiri komunitas reptil. Nah, sekarang adalah founder FFC Cimahi. Gimana nih Kang Diki nih? Kenapa bisa gabung ke FFC Cimahi? Apakah FFC Cimahi menyesal gitu kenal dengan Anda atau gimana? Ya, betul. Loh, gimana ceritanya bisa gabung Ceritanya ke FFC? di cerita ke belakang kan saya di Reptil ya. Selesai di Reptil sama ceritanya sih sebenarnya. Dulu tuh saya tuh kan orangnya nggak bisa diem, Oh, nggak bisa diem. kayak bilatung gitu ya. Nah, cicing Bilatung mah. Terus Nah, saya tuh kan seneng ngelihat hal baru atau pelajaran baru, ilmu baru tuh kan. Ketemulah saya dulu di party ya, sebelum di FFC saya di party. Karot Community. Sama Kang Andra. Dari situ saya ikutin senior, akhirnya disitulah saya ketemu sama Kang Weda, Kang Cecep, dan Temanda gitu kan. Sama dia gitu. Tuh Kurang sama si ketinggalan. Aku juga kan. Kurang ketinggalan jadi Anda. Nah, disitulah karena di sini juga kebanyakan di FFC itu waktu dulu tuh masih pada belajar ya Kang ya. Iya benar. Masih pada belajar. Ya udah kita belajar bareng-bareng. Tapi ada yang paling gokil dari Kang. Apa itu? FF malam. Oh, itu benar. Number one ya, benar-benar. Di Cimahi yang FF malam itu Kang Diki ya. Ya, Konyol ya. bukan Bukan. Iseng. Ada kerjaan. Ada kerjaan. Jam 12 malam di Gunbo. pertama iseng, kedua itu karena ya, ditantang ditantang ya udahlah pokoknya mah. Siapa yang menantang Anda? Ya mereka inilah para orang-orang yang nggak punya otak dulu ya. Karena otak saya di nasi padang. Ya. Malam-malam dulu ada satu Kang Dadang. Oh, Kang Dadang. Kang Dadang. Kang Dadang. Iya benar, Kang Dadang juga pendiri kan? Hah? Di Ya, FFC ya? dia baik-baik juga brengsek hari itu. Ya kan? Malam-malam suruh FF ya udahlah karena di situ saya thanksin juga kan. Harga diri gitu ya? Harga diri ya. Ya Harga udah, diri tinggi. saya- Dia mah harga dirinya harga diri samurai. Saya malam-malam di Gunung Bawang saya terbangin. Alhamdulillah. Saya Kang yang naik Kang, naik ke atas Kang. Nyangsang Yang burungna. sang. Sampai ngejengak lagi ngejengak. Karena kan ngejengak. Ya disitulah kebersamaan kita. Apa gunanya tim rescue? Gitu kan? Aku sekali 2 kali ketiduran yang. Iya. Itu jenis burung apa sih yang di FF-in? Saya dulu bukan. Cece. GCC ya, ya. GCC ya. BCC itu adalah green Cek konur. Beli ya karena temen saya tuh mau ngejual ya. Dia mau jual 1 juta. Berapa lah 1 juta berapa lah. Dia nawarin. Dia pikir saya nggak punya uang. Ya, saya punya. Saya beli. Sombong amat. Saya punya duit. Iya nggak apa-apa. Sekarang mah kan skill beda-beda, sombong harus sama. Kameramen aing si serian kali. Bener, skill boleh beda, sombong harus rata, nggak boleh. Nah, di situ karena yang punyanya tuh mungkin entah gimana melihat si burung itu tuh mungkin tidak terlihat akan bagus gitu ya. Nah, dia jual, ya udah saya beli ya. Kalau nggak salah ada yang punya. Iya. Iya. Dia. Nah, dia. Ternyata aing gede ngomongin. Ya, ngomongin sakit ya, Sakit, nggak apa-apa ya udah dijual. Saya latih, setelah saya latih jadi bagus. Dia sendiri yang riweuh megang itu burung saya. Sebenarnya saya cuma ngasih materi buat pemula aja. Ya. Saya termasuk yang udah lama lah. Ya, tapi udah lihat terbangnya sakit hati gitu ya. Saya Sakit hati. Di situ udah saya punya burung itu sampai
nyoba sih beberapa burung yang lain juga, bukan beli tapi saya dikasih kepercayaan buat ngerawat beberapa burung. Minjem. Minjem. Susah dijelasin. Ngarental. Rental. Saya rawat, alhamdulillah bisa. Dan bisa FF dan akhirnya terjual. Selamanya. Enggak. Oh, terjual aku. Sold out. Itu burung dari saya memang, dan tapi burung saya yang gopin Ya. dilatih sama teman saya, ada suaranya, nggak ada burung. Ya, hilang. Maaf. Padahal itu ya burung saya kecil, cuma segini ya GCC itu kecil. Ya segini ya. Dirinya teh sok korupsi ukuran. Buntut. Gece teh sagede kieu namana Alexandri. Iya. Dek kieu. Kalau buntut, kalau badannya segini. Sakit. Urang mah beda. Gede dikit. Eta soalnya di Uganda. Di Uganda dia udah gede. Nah, dari situlah dan pada suatu saatnya kayak mungkin saya udah capek, udah malas. Akhirnya saya istirahat sejenak. Tapi ada kangen nggak ke burung FF? Ada, makanya saya beli lagi burung dari Anda tadi ya. Saya menyesal. Kenapa nggak 700 aja tadi tuh harganya? Aduh. Makanya tadi saya langsung tarik ini. langsung tadi saya beri. Kalau bejakan Pin. Makanya saya ketemu sini, aduh saya jadi inget nostalgia nih. Pengen lagi gimana ya. Jadi soalnya segimanapun kita berhenti di burung reply pasti ada rasa kangen ya. ada rasa kangen. Soalnya Jujur. ikatan burung Reva itu sama ownernya tuh kuat. Ya, Apalagi betul. kalau ikatan dinas. Susah buat dihindari. Makanya dari sini akhirnya saya mungkin tadi tuh saya sebenarnya kesini cuma pengen apa ya? Makan. Soto dong. Soto sama ini bala-bala ya. Cuma entah kalau mungkin teman-teman yang lain juga mungkin pasti punya perasaan begitu ngelihat suatu hewan atau suatu peliharaan yang emang udah sereg. Mungkin kayak tadi saya datang sini, oh ya udahlah saya beli aja lah. Walaupun dibayarnya nanti. Lain sereg ningali namanya mah sereg ningali harga murah. Iya, makanya kan sereg begitu kan. Bari jeung di anjuknya. Cicil, aduh. Udah ada DP belum? Ah? Simpen dulu, nanti kan Kerek salaman doang. salaman. Yang penting mah ijab dulu. Yang penting mah ijab dulu. Ngobrolnya nanti. Sombong dulu. Sombong dulu ya. Jangan sama dealer. Susah. Pokoknya mah yang penting mah ada dulu aja lah ya. Nggak apa-apa. Yang penting mah di situ mungkin sedikit-sedikit kita bisa Jadi bukit. membangkitkan lagi kan pengen lagi Memori lama. bukan masalah harga atau apanya tapi memorinya lah. Tapi saya kesini jujur ucapin terima kasih buat Kang Weda, buat yang lainnya dari FC sampai sekarang, buat yang kelima ya Kang ya. Ya. Masih ada. FFC masih ada, makasih banget Kang Weda, sukses terus ya buat FFC-nya. 5 tahun FFC berkarir, juara sudah banyak, Udah banyak anggota sudah di mana-mana. pokoknya Ketuanya abadi. Abadi, terus. karena sebenarnya kita nggak mau tanggung jawab apa-apa. Nah, selain Kang Diki juga, teman-teman, di sini tuh ada salah satu pendiri nih, yang ya usianya paling muda lah di antara yang lain. Ini dia Kang Damis. Ayo, Kang Damis. Mantap. Nah, Ganti dulu. Pergantian pemain. Wes, Kang Damis. Kang Damis ini adalah salah satu pendiri juga dari FFC. Nah, Kang Damis, seperti yang lain nih. Kalau Kang Damis sendiri nih, mengenal burung free fly itu dari mana dan kapan? Gimana mulainya tuh bisa mengenal burung free fly? Dulu itu pas lagi, kalau nggak salah pas lagi free fly di Gunung Bohong ya, di bukit itu kan. Nah iya, itu wah kayak yang kayak yang seru gitu. FF. Lagi main di situ Nah, atau kan pada lagi kumpul kan. ngamen? seru. Nggak tahu di situ emang lagi escape. Nah itu. Lagi pusing. Kan itu. Lagi pusing. Kan belum tahu itu escape apa gitu. Terus. Nah di situ tuh wah kayak yang seru nih, mainin burung itu free fly ya. Balik Nah, lagi gitu ya. itu yang pertama kenalan itu Agus Jihad deh sama Saya Jiweda lihat juga. di saat ini. Seller terpercaya. Nah dulu itu nanya-nanya gimana sih cara masuk ke komunitas FFC Cimahi ini, terus ya dikenalin aja sama Om Weda.
Udah gitu ya nanya-nanya dulu sebelum masuk kan, nanya dulu. Awal-awal sih cuman ikut-ikutan kumpul aja dulu. Nah, Belum berani. burung pertama kali Kang Damis ini dipelihara buat free fly, burung pertamanya apa ini? Dulu itu kalau nggak salah palak deh. Palak. Oh iya, palak. Saya inget namanya Bil. Iya. Bil. Saya kira itu dulu nama Bil itu nama anaknya. Makanya saya manggil anaknya sampai sekarang Bil. Tahunya anaknya bukan Bil nama anaknya. Tahunya nama burungnya. Itu nama dari anak juga sih. Dikasih tahu. dari anak. Oh, iya. Ya udah bil-bil aja ya udah. Nah itu nggak lama sih sering escape itu. Pertama kali FF itu escape. Dan pasti Jadi masih ingat nggak waktu di Gunung Bohong ya? Escape. udah escape berapa kali itu di Gunung Perdana Bohong. langsung escape. Udah optimis mau escape. Sampai ngeruhin orang-orang banyak. Tapi kan itulah bukti Nah, kalau itu. FFC itu Ya, solid. itulah bentuk komunitas yang baik. Nah, sebetulnya kita tuh alhamdulillah yang ngerilis gitu. Ya pertama itu sih burung palak dulu. Burung palak Nah. terus ke sananya Ke sana. pelihara burung yang lain. Paling yang sukses itu, yang agak sukses itu yang betet Merapi ya. Nah, Memang kayaknya cocok ya anak-anak FFC ini ngekipnya betet. dan akhirnya sold out juga. Lumayan lah. Iya, itu tetap. Semua akan jadi seller pada waktunya. Yakin ya? Semua akan? Betul. Nah itu. Sebenarnya masuk Anda di kayaknya sebagian di FS itu ketika sukses itu bukannya si mungkin buat Ketua. ketua sih ya, Hmm. sukses itu ketika dapat juara. Betul. Untuk sebagian Kalau kita wah, Cuan ya betul. kita merasa sukses kalau kita sudah bisa berhasil menjual burung FF dengan harga yang beda-beda. betul. Nah, sampai sekarang Kang Damis ini masih bisa eksis di dunia perburungan meskipun sudah jarang lah Ya, ke FF. karena Tapi kesibukan. pernah ngekip burung bayan kalau nggak salah ya. Bayan, Gopir, kakak tua juga, kakak tua juga sih. pernah ya. Nah, Tapi nggak di FF kan ya. FF sebentar cuman sold out lagi. Oh, malah jadi berhasil soal sukses. Kan pertama kali FF itu langsung escape ya. Ya, yang palak itu. Ada nggak rasa menyesal atau pundung lah ibarat nama aing mau FF deui lah gitu. Ada nggak kepikiran seperti itu pas hari itu? Kalau awal-awal sih ada rasa rasa Putus asa gitu. putus asa lah istilahnya. Sedih ada, putus asa ada, cuman ya mungkin ini salah satu Ujian gitu. Tahan ini ujian. ya salah satu ujian, salah satu bentuk ya inilah FF gitu. Ah, iya. Seninya. Ya seninya FF itu. Karena prinsip FF tadi ya, Iya. berani FF, berani escape. berani escape, itu. benar. Itu harus dipegang itu. betul. Ketua, saya dengar kalau yang sekarang nih pada saat burung nyangkut di pohon untuk merescue-nya itu bukan dipanjat, tapi ditembak dengan flare. Itu benar nggak itu? Jadi kalau burung ini nyangkut, kita udah diajarin sekarangnya nggak usah manjat pohon Iya. gitu, karena sekarang kan resikonya besar. Oh iya. Jatuh Jatuh gitu ya. jatuh orangnya, kita kan juga Amit-amit lah. amit-amit gitu ya. Jadi kita ada satu laser, terus pakai yang laser gitu, ya, gitu ya. laser yang hijau itu. Ada yang kedua tembakan, tapi bukan tembakan beneran, itu sebenarnya pelurunya itu peluru gel. Oh, jelly. Ya, gel. Jadi kita bikin pelurunya direndam, udah direndam baru kita bisa pakai. Jadi nggak terlalu membahayakan si burung. Kalau kena burung juga dia nggak bahaya. Cuman kaget terbang. Kaget terbang. Jadi lebih aman daripada ketapel gitu ya. Ya, lebih aman daripada ketapel. Terus kalau si tembakan itu jenisnya tembakan angin atau pompa atau apa? Per. Oh, pegas gitu ya. Ya, jadi pakai baterai. Oke, airsoft gun gitu. Ya, satu lagi tapi ya gitu. Lebih safety lah gitu ya. Safety, jadi nggak apa-apa kalau burung kena itu juga, nggak akan sakit, nggak akan apa gitu. Cuma dia kaget. Terbang lah gitu ya karena kaget. Dan kita juga nembaknya nggak ke burungnya, biasanya ke daun atau ke batang pohon. Pinggirannya. Dia kaget gitu. Ngomong-ngomong masalah tembakan tadi nih. Sekarang juga lagi banyak di media sosial nih. Ya. Saya lihat-lihat itu banyak burung makau yang Kasus ditembak. penembakan. Kasus penembakan. Itu sebetulnya
Gimana sih ceritanya kejadian sebenarnya gitu? Burung terbang dari titik spot jauh ke perkampungan warga. Oh, Terus di sana, di warga di sana ada yang suka sering berburu, oh punya senapan angin. punya senapan angin. Dia nggak tahu atau gimana, dia tembak. Jadi buat teman-teman nih sekali lagi yang punya senapan angin, terus melihat burung-burung yang besar dan sedikit agak aneh karena belum tahu burung itu jenisnya burung Jangan apa. tembak. Jangan gatel lah, jangan dikit-dikit wah tembak, tembak. Ya, karena sekarang udah ada undang-undangnya juga. Betul. Kalau ada Undang-undang perlindungan Hewan. hewan, Kalau Anda menembak bisa dipidanakan. penganiayaan Ya. termasuknya ya, pembunuhan juga. Ada pernah kejadian si burung itu ditembak. Itu yang nembaknya kan ketangkep tuh. Ya. Nah, dia prosesnya gimana tuh? Ganti atau gimana? Kalau kita prosesnya hukum dulu ya, yang pertama ya. Oh, langsung Kalau ke jerat hukum ya. Jerat hukum. Jerat hukum loh. Gimana? Terus penyelesaiannya gimana? Baru kita bisa musyawarah bagaimana gitu. Tidak serta merta langsung secara kekeluargaan ya. Tidak. Tetap Ada jalur efek hukum jerak yang juga, yang ya. dilewati terlebih dahulu untuk si penembak ini biar efek jerak kan. Ya. Selain Makau yang FF ini yang bisa di free fly, sekarang kan sudah banyak breeder-breeder Makau di dalam negeri ini, khususnya di Indonesia. Nah, untuk Makau sendiri ini nih, proses untuk breedernya gimana Kang? Perjalanan Makau tuh panjang ya. Kalau buat kita biar produksi itu minimal umur 10 tahun. 10 tahun baru bisa breeding. Iya, produksi. Itu pun belum tentu ngejodoh. Belum terjadi. Udah nunggu 10 tahun, belum tentu jodoh, belum tentu kawin, belum tentu nelor, belum tentu Udah juga nelor belum netes. netes. Udah netes belum tentu hidup. Iya. Udah hidup belum tentu bisa kejual. Udah kejual belum tentu bisa FF. Kita ngobrol lagi sama Kang Diki nih. Kang Diki, Ya, apakah ada hasrat untuk kembali berfree fly mania ini? mungkin suatu saat pasti ada. Suatu saat pasti ada. Mungkin suatu saat gitu. Pelan-pelan lah. Karena mungkin kalau FFC sendiri kan sudah terkenal dan banyak anggota barunya ya Kang ya. Betul. Saya juga nggak kenal. Saya kenalnya cuman dengan teman-teman sekarang yang lama gitu. Ya siapa tahu lama-lama kan saya juga pasti sering ikut nongkrong mungkin. Ikut lihat karena dari lihat nanti jadi penasaran. Jadi sebetulnya mah kalau FFC-nya tetap ada, cuman anggotanya saja yang timbul tenggelam, baru lama. Mungkin orang lama tapi datang lagi jadi dianggapnya baru lagi. Ya, mungkin ada regenerasi. Betul. Nah, dan regenerasi itu bukan berarti dari yang muda gitu kan. Ada mungkin dari orang-orang yang baru untuk belajar mengenal gitu kan. Betul, betul. Makanya dia sering ikut. Nah, Lagi kita semangatnya. kita kan yang udah 45 gitu ya. yang udah bangkotan kayak gini mah kan udah agak Anda itu yang mangkotan, Ya. kita masih muda ya. Kita Ya. masih muda gitu. Ya. Anda yang mangkotan. Oke, salah ngomong. Kena deh. Makanya ada capeknya mungkin. Ya mungkin sekarang mudah-mudahan semangatnya ada lagi, bisa ikutan lagi. Hayati lelah bang. Nah, kita balik lagi ke Pak Ketua nih. Dari semua perjalanan FFC nih, sebetulnya di FFC ini burung jenis apa yang recommended buat di FF, buat di free fly? Menurut versi Ketua nih. Kalau menurut pengalaman saya ya, buat burung yang enak buat FF itu di kelas small, betet dan sunconur. Kelas small, betet, dan sunconur. Kenapa saya nggak nunjuk palak walaupun saya pertamanya main Di palak? palak. Karena karakter dia kagetan. Kaget, betul karakter. Ada masanya dia birahi, dia juga nggak mau landing. Oh. Jadi dia bersiul-siul di atas pohon. Ada aja. batas Ya. waktunya dia free fly Iya, gitu free kalau fly. palak ya. Jadi rekomendasinya Betet, betet, sunconur. sunconur. Kalau buat mediumnya Medium, masih dipegang sama Alexandrine dan Afgrey. Alexandrine, Afgrey. Ya. Berarti patah nggak masuk ya? Kalau Apa patah itu Gede. seminya urban dia. Oh. Buat main urban. Sebenarnya sih kalau terbang lama ya saya masih senang kakak tua. Kakak tua. Berarti Ya. kalau untuk yang small tadi apa betet, Betet sama ST. sunconur. Kalau medium, Medium di Afgrey Alexandrine. dan Alexandrine. Afgrey sama Alexandrine. Kenapa saya nggak nyebutin kakak tua? Karena tidak semua kakak tua yang bersurat. Jadi Oh, betul. FF-nya dia sembunyi-sembunyi gitu. Ada yang
ilegal dan Ya. ada yang legal gitu. Ya, Kalau kakak tua, bayan gitu. Emang itu burung kita juga bagus semua itu ya, tapi kan tidak sebebas seperti kita bawa upgrade dan betul, Alexandrine. betul sekali. Terus kalau kita main patah, mainnya biasanya urban. Ekstrim lah gitu Ekstrim, ya. di- Betul. Bondingnya lebih bagus kalau jenis konur. Terus kalau kita sekarang lagi tren nih sekarang, Hmm. tren di Macau sekarang. Macau. Itu berarti ke yang big, Big berarti ya, yang Lux. Big. Yang menurut saya lebih enak dimainin BNG. BNG. Ya. Murah, meriah tapi Nah, karakter karakter bisa Yahut. Yahut. Karena sekarang kejuaraan banyak yang dapat sama BNG. Dapat nomor Ya. BNG pasti masuk 3 besar. BNG. Ya, harga terjangkau, skill bisa diolah. BNG itu adalah blue And gold. and gold Macau. Biru, emas, Macau. Termasuk kejuaraan Free Fly Mania yang pertama yang dijuarai oleh Kang Firdaus dari Parrot Community yang dulu di Delta Mas. Pertama kali juara itu BNG. BNG. Bener, BNG. Saksi hidup saya. Tapi jangan doain saya mati ya. Oke. Masih mau jadi saksi hidup saya. Pak Ketua, terima kasih ini sudah mau mampir ke Segala Satu channel. Untuk itu kita akan mengundang Kang Arvin ke sini untuk menggantikan ketua. Pak Ketua, terima kasih ini sudah mau mampir ke Segala Satu.